Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali walil murai talatu alamatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali hai ali. Walil murai lan iku kedue wong kang riya, wong kang beramal tapi dinampak-nampakkan. Itu orang yang riya. Jadi orang yang riya itu orang yang beramal tapi dipamer-pamerkan amalnya. Ada riya, ada sum'ah. Kalau sum'ah apa? Sum'ah itu setelah melakukan amal, dia bangga terhadap dirinya. Bangga, setelah bangga, dia mengatakan kepada orang lain, kamu gak punya amal, saya punya amal. Itu sum'ah. Kalau riya, ya sedekah harus dinampak-nampakkan. Zakat harus dinampak-nampakkan. Terus, sholat sunnah harus dinampak-nampakkan. Itu namanya riya. Tanda orang yang riya ada 3 kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Yang pertama yutimmu, nyempurnaake sapa murai ruku'ahu ing ruku'e murai. Wa sujudahu lan sujude murai ma'an nasi sertane menungso. Wayang kusulan ngurangi sapa murai hu ing ruku' lan sujud ila akhirih. Ida sholat ing dalam nalikane sholat sapa murai wahdahu hale ijene murai. Wayang syutu lan semangat sapa murai. Ngene, wayang syutu lan semangat lil murai kedue atau wayang syutu lan dadekake semangat. Lil murai kedue wong kang riya. Sapa ladi wong yatna kang muji-muji sapa ladi. Alaihi ing atase murai. Wayat guru lan
dikir sapa murai Allah ing Allah fi khala ing dalem gon rame wal mala lan tegese rame. Tanda-tanda orang yang riak, yang pamer amal itu ada 3 tanda. Yang pertama yutimur ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas. Dia kalau ruku, kalau sujud sangat sempurna. Bagus enggak kayak gitu? Bagus kalau tidak riak. Tapi dia riak. Ruku sujud sempurna pada saat dia dilihat oleh orang. Tapi kalau nggak dilihat oleh orang tadi itu wayangku suida sholawahdahu. Kalau dia sholat sendirian, rukuk sujudnya nggak sempurna. Kalau dia sholat bersama orang lain, rukuk sujudnya sempurna. Bukan hanya rukuk sujud, tapi bacaan suratnya. Kalau sholat sendirian pakai inna a'toina kal kautsar. Tapi kalau sholat bersama dengan jamaahnya, dia pakai Al-Baqarah atau 30 juz. Untuk apa? Untuk dianggap sebagai orang yang hafal Quran. Ya memang dia betul hafal Quran, tapi kalau hafal Quran untuk pamer, ini hati-hati juga. Quran itu bisa ngelaknat kalau untuk pamer itu. Kalau untuk cari uang, hafal Quran kok biar dihormati orang, kok biar diberi oleh orang uang dan lain sebagainya. Ini bisa dilaknat tuh orang semacam ini. Ya, sujud rukuknya sempurna kalau bersama orang. Tapi kalau sendirian tidak sempurna. Ini orang ciri orang riak atau orang yang pamer amal. Yang kedua, wayan syutu lil mar'il ladzi yafna alaihi. Orang yang pamer amal, dia adalah orang yang semangat dalam melakukan ibadah kalau dilihat orang. Kalau dilihat orang, dia semangat beribadah. Nek diobrai, nek dihukum, baru gelem ngaji, baru gelem sholat duha. Nek diseneni, baru gelem menang, mulutnya dijaga, enggak ketika ngaji itu. Itu yang disebut dengan orang yang pamer dalam hal memamerkan amal ibadahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayat kurung fi khala wal mala. Dia itu kalau bersama orang, zikirnya keras, mau berzikir Allah, la ilaha illallah, subhanallah dan lain sebagainya, tasbih, zikir, istighfar. Dia mau beristighfar, dia mau berzikir, dia mau bertasbih kalau bersama orang. Dan berzikirnya hanya pada saat berkumpul dengan orang. Kalau di rumah nggak mau berzikir. Ini orang yang pamer. Jadi amaliyah sunnah itu lebih baiknya memang dikerjakan pada saat kita di tempat yang sunyi, tidak dilihat oleh orang. Nabi begitu. Kalau bukan karena syariat, Nabi sholat duha, sholat witir, sholat apa tidak di masjid, tapi di rumah. Nabi kalau tidak sholat jamaah, fardu atau pada sholat maktubah, itu di rumah sholatnya. Itu di rumah sholatnya. Bahkan Nabi itu kalau puasa, bibirnya tetap seperti tidak puasa. Nah kalau kita kan bibirnya itu kering begitu ya, badannya lemes, ngetoki nek puasa, biar dianggap puasa. Nah, kemarin saya sebutkan biar ahli sujud keningnya dihitemi. Itu untuk apa itu? Untuk riak kah? Biar dianggap orang sebagai ahli sujud kah? Nabi nggak seperti itu. Nabi nggak pamer-pamer amat terhadap amalnya.
Ini hati-hati bagi orang yang riya memiliki 3 tanda. Yang pertama, dia rukuk sujud sempurna kalau bersama orang. Kalau tidak bersama orang, dikurangi rukuk sujudnya, malas. Yang kedua, apa tadi? Dia berzikir kepada Allah tapi di tempat-tempat yang ramai. Kalau di tempat yang sunyi dia mau, di rumah dia maunya pingin berzikir dilihat oleh orang. Yang ketiga adalah dia semangat ibadah kalau dilihat oleh orang, tidak semangat ibadah kalau tidak dilihat oleh orang. Sementara Allah melihat kita di mana saja. Harusnya kita semangat di tempat sunyi, kita semangat ibadah, di tempat yang ramai juga semangat ibadah. Kenapa? Pada saat itu Allah melihat kita dan tetap menyempurnakan rukuk sujud ketika orang tidak melihat kita, karena Allah tetap melihat kita. Ibaratnya kalau kita dilihat oleh guru kita, oleh Pak Presiden, itu kan bangga kita. Nah, ini yang melihat adalah pencipta kita, Tuhan kita. Harusnya lebih bangga. Harusnya lebih bangga. Kita dilihat pacar kita, istri kita, ya semangat ibadahnya. Ya harusnya ya dilihat oleh Allah lebih semangat lagi. Nah, meski kita tidak bisa melihat Allah. Ya, itu. Yang selanjutnya ya Ali wahai Sayyidina Ali walil ahmaki salatu alamatin. Walil ahmaki lan iku gedhe wong kang bodho salatu alamatin utawi 3 pira-pira tondo. Bagi orang yang bodoh, ia memiliki 3 tanda. Ya. Yang pertama adalah at-tahawanu fi faraidillah. Orang yang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa mengerjakan matematika. Ya. Tapi 3 perkara ini yang menjadi tanda-tanda orang itu menjadi bodoh. Yang pertama adalah at-tahawanu fi faraidillah. Dia itu meremehkan kefarduan yang Allah wajibkan kepadanya. Sholat fardu itu diremehkan sehingga dia meninggalkannya. Belajar itu fardu, itu ditinggalkannya, diremehkan. Untuk apa saya belajar? Mencari ilmu itu untuk apa? Ngaji sama, mencari ilmu juga, itu fardu. Itu diremehkan. Ngajinya ngobrol aja di belakang. Itu termasuk meremehkan mencari ilmu. Nah, dalam keadaan semacam inilah contoh daripada orang yang bodoh. Pertama, wa kathratul kalami fi dzikrillah. Yang kedua, dia banyak ngomong ketika pada saat ngaji, pada saat zikir, setelah sholat. Itu ciri-ciri orang bodoh. Harusnya kalau sudah di tempat ngaji, ya dengarkan ngaji. Kemudian dipikir-pikir, iya enggak sih semacam itu? Iya enggak sih saya seperti itu? Sudahkah saya lepas dari apa-apa perbuatan buruk yang disebutkan dalam ngaji? Sudahkah saya melakukan apa-apa yang baik pada saat diulang ngaji? Itu harusnya begitu. Setelah ngaji otomatis berubah sikap. Karena sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Iki enggak, ketika ngaji ngobrol aja. Ini min alamatil ahmak. Apa? Min alamatil ahmak, tanda daripada orang yang bodoh. Yang selanjutnya watok nufit fillah. Orang yang bodoh itu adalah menghina Tuhan, menghina Allah. Bagaimana menghina Allah itu? Allah kurang ajar, itukah menghina Allah? Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, cara-cara menghina Allah itu banyak dan banyak tidak kita sadari. Contohnya apa?
Kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat. Kita nggak lakukan itu. Itu namanya meremehkan Allah. Meremehkan siksa dari Allah yang Allah janjikan kepada kita, bagi kita yang tidak melakukan sholat. Meremehkan. Ada peraturan di pondok pesantren, kamu langgar, itu meremehkan. Meremehkan kiai itu. Suruh sholat kok nggak sholat, suruh ngaji kok nggak ngaji, suruh sekolah kok nggak sekolah. Itu meremehkan aturan di pondok. Meremehkan Allah termasuk adalah tidak melakukan amal-amal yang difardukan oleh Allah, tidak melakukan kesunatan-kesunatan yang diajarkan oleh Nabi, malah melakukan maksiat. Itu meremehkan Allah. Mulutnya istighfar, minta ampun, tapi kok nglakoni perkara sing gawe dosa meneh. Itu juga meremehkan Allah. Ciri orang yang bodoh adalah meremehkan Allah. Meremehkan Allah, maksiat, pacaran wis gak apa-apa. Hati-hati. Dikira Allah gak melihat kamu apa? Kamu belasak-belasak di tengah-tengah hutan melakukan kemaksiatan di sana sama pacarmu, itu Allah ngerti. Kamu nyolong meski kawanmu nggak ngerti kamu, itu Allah ngerti. Itu namanya meremehkan Allah. Saya sudah pernah cerita sama kalian. Ada seorang santri. Santri ini masih kecil, masih muda. Santri junior. Tapi di mata kiai itu santri ini istimewa. Istimewa karena memiliki amal-amal yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Satu ketika santri seniornya, santri yang sudah gede-gede, yang sudah lama mondoknya itu iri. Nah, iri tapi tidak mencelakain siapa? Santri yang junior tadi. Santri yang senior ngadu kepada yai, "Wahai yai, kenapa jenengan kok suka dengan santri junior ini? Kenapa jenengan kok lebih memperhatikan santri junior ini dibanding kami yang lama mondoknya di pesantren jenengan?" Pada saat itu yai nggak jawab. Ya sudah, coba kumpulkan siapa saja yang iri kepada santri junior yang saya sayangi itu. Kumpulkan semuanya menghadap saya dengan membawa pisau dan ambil beberapa ayam di kandang ayam saya. Akhirnya mereka datang setelah diperintahkan oleh yai untuk membawa ayam dan pisau. Kemudian dipanggillah santri juniornya. Sini le. Kamu juga ngambil ayam sana sama pisau." "Siap, yai." Diambil ayam dan pisaunya. Setelah diambil pisau dan ayamnya, mereka disuruh buyar. "Wis le, saiki ngene. Awakmu wis podoh nyekel ayam kabeh to? Kamu sudah megang ayam semua belum?" Dijawab sama mereka, "Sudah, yai." "Sudah megang pisau semua belum?" "Sudah, yai." "Wis, sekarang coba beleh ayam ini." Di tempat tidak ada seorang pun, siapapun yang bisa melihat kamu menyembelih ayam ini. Akhirnya mereka, wah gampang toh perintahnya. Gampang tidak? Ya cukup kalau Haikal yang disuruh itu. Dia bawa ayam dan pisau tadi kemana? Ke gua. Cukup dibawa sama Ibnu kemana? Ke kamar mandi. Tutup kamar mandinya. Beleh, kan gak ada orang yang lihat. Sama dilakukan oleh santri-santri senior tadi. Ada yang ke sawah, ada yang ke hutan, masuk ke hutan, dilihat tidak ada orang, dibeleh. Ada yang masuk ke gua tadi, melihat orang tidak ada orang, dibeleh ayam tadi.
Mereka akhirnya balik semua setelah membeli ayam tadi di tempat-tempat yang tersembunyi, tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang melihatnya. Tapi santri junior tadi datang membawa ayam dan pisau dalam keadaan masih hidup dan belum disembelih. Ditanya, kamu kok bawa ayam masih tidak disembelih? Padahal saya tadi suruh kamu untuk menyembelih ayam di tempat sunyi. Tidak ada siapapun yang melihat. Santri junior itu tadi atau santri kecil tadi jawab gini, bagaimana Yai? Saya bisa menyembelih ayam ini. Ketika saya masuk ke gua, seolah-olah saya dilihat oleh Allah. Mau nyembelih, akhirnya nggak saya beleh karena dilihat oleh Allah. Saya masuk seperti Haikal, masuk ke kamar mandi. Tetap Allah lihat saya, Yai. Akhirnya nggak saya beleh. Saya masuk, ya, bukan ke sarungnya si kuat ya. Saya masuk ke ruangan yang ruangan tersebut itu kosong, tidak ada orang yang melihat, tapi saya merasa dilihat oleh Allah. Akhirnya Yai ngomong apa setelah itu? Wahai santri senior, lihatan santri kecil ini. Iki lo santri sing apik. Dimanapun merasa dilihat oleh Allah. Bukan hanya ingin dilihat oleh manusia. Bukan hanya merasa dilihat oleh manusia ketakutannya kepada Allah. Tapi dia selalu dilihat oleh Allah dimanapun berada, kemudian dia takut. Akhirnya nangis kabeh santri sing senior tadi. Nje Yai. Santri ini memang hebat. Itu begitu. Kita bisa enggak semacam itu? Takut kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah. Enggak cukup orang melihat kita, kemudian kita bangga dalam melakukan ibadah. Cukuplah kita dilihat oleh Allah saja saat kita beribadah, kemudian kita bangga. Cukuplah kita takut kepada Allah karena Allah melihat kita dimanapun kita berada. Gak usah takut dengan manusia. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dicegah oleh Allah. Itu begitu. Itu santri sing top itu. Kamu nggak dilihat, kamu nggak dipanggil namamu, Zain. Kamu kok ngomong-ngomong aja. Kamu udah diam. Oh, sudah dilihat oleh Allah. Mesti Gusnya nggak melihat saya. Itu begitu. Ini yuk ditanamkan dalam hati kita, selalu diawasi oleh Allah. Iya kan? Wallahu sami'um basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ketok-ketoke awakmu taat neng aku, tapi neng atimu kerentak-kerentak sing elek neng aku. Iku Allah ngerti. Ketok-ketoke kamu nggak benci dengan orang lain, tapi kamu benci, Allah juga ngerti. Maka dijaga hatinya juga selain perbuatannya. Oke, itu. Jadi merasa dilihat oleh Allah. Kok mengkhianati Allah pacaran? Kok mengkhianati Allah dengan cara SMS-an lawan jenis? Ini hati-hati. Hati-hati. Ya Ali wahai Sayyidina Ali lil makhduli. Iku kedua wong kang hina. Orang yang hina itu apa? Orang yang hina di mata Allah. Bukan hina di mata manusia. Manusia ini kan bisa hanya melihat yang dohir-dohir saja. Gak melihat yang batin-batin. Melihat wajahnya, wah hitam pasti jelek. Nah Allah enggak melihat hitamnya kita. Allah juga tidak melihat kita itu pendek atau tinggi, kecil atau besar. Allah melihat hati kita. Nek hatimu Allah, itu yang dilihat. Nek hatimu ngerentek elek, merasa jelek, suudon, itu yang dilihat oleh Allah. Itu begitu. Nah kalau kita kan enggak. Nah orang yang hina itu ada 3 tandanya.
Salatu alamatin utawi telung tondo. Yang pertama kathratul kadib, akeh goroe. Orang yang hina itu adalah banyak bohongnya. Bukan hanya bohong kepada manusia, bukan banyak bohong kepada orang lain, tapi bohong pada dirinya sendiri. Ada orang nggak mau belajar, dia mengaku dirinya itu bodoh, tapi tetap nggak mau belajar, itu membohongi diri sendiri. Paham kamu itu? Ada orang ya banyak maksiat, tapi dia katakan saya belum banyak maksiat, padahal dia membohongi diri sendiri. Ada orang digoda sama setan, lihat sana orang ngangkong sana, lihat, gak usah perhatikan yang ngaji. Itu membohongi diri sendiri hakikatnya. Kenapa? Melihat orang yang ngangkong tidak konsentrasi belajar, itu termasuk sesuatu yang baik. Kok kamu ngerti sesuatu yang baik itu nggak kamu lakukan, itu bohong kamu. Ya banyak itu bohongnya, apalagi bohong dalam perucapan. Kongkon wiritan setelah sholat, metu brul gitu. Kemana? Ke WC. Kenapa? Kebelet pipis. Padahal nggak kebelet pipis. Nafsunya nggak ditekan, nafsunya nggak dihajar untuk tidak mengikuti nafsu, malah diikuti. Coba kamu kalau nggak merasa atau kamu asik dengan wirid, insya Allah nggak pipis. Paham nggak maksud saya? Jadi kamu pernah nggak kebelet pipis tapi kamu empet karena ada film yang bagus? Pernah? Pernah nggak? Atau kamu kebelet pipis tapi kamu asik dengan game? Pernah nggak? Akhirnya kamu nggak pipis? Pernah nggak? Hah? Atau yang lain deh, menahan karena sesuatu yang kita sukai. Ketika kamu wirid di masjid, kemudian kamu merasa pipis, dan kemudian kamu pipis, itu karena kamu nggak bisa menikmati wirid di masjid. Lu coba itu dipikirkan itu. Maka saya marah saya. Biar kamu itu gampang dibilangi, gampang dapat ilmu. Biar kamu hatinya itu tidak banyak kotoran-kotoran sifat madmumanya. Wirid itu yang menghancurkan kotoran-kotoran sifat madmumah di dalam hati. Kok kamu nggak mau wirid setelah sholat? Di dalam Kifayatul Atqiya itu disebutkan, man laisa wirdun fahuwa. Bahwa Wahab itu juga sering ngomong itu ketika muridnya atau santrinya setelah sholat kok kemudian plepat gak wiridan. Man laisa wirdun fahuwa kirun. Orang yang ndak pernah wirid, nggak punya wirid, itu kayak monyet. Monyet itu gimana? Monyet itu gampang digoda, dikasih permen aja udah lari. Ya nggak? Monyet itu lagi kusuk metani, yang lain dikasih kacang lari, karena tergoda dia. Nah kita juga sama, kalau wirid harusnya kita menghadap Allah, kok kemudian diiming-imingi oleh setan kebelet pipis. Yo, kayak pipis padahal gak pipis. Itu begitu. Oke, kasratul kadib itu bohong. Banyak bohongnya. Ya, orang yang hina ciri-cirinya banyak berbohong. Yang kedua, kasratul aimanil fajirah. Akeh sumpah palsunya. Banyak sumpah tapi palsu, dilanggar. Siap Gus, saya ndak akan ngulang-ngulangi lagi, gak ngaji, gak akan ngulang-ngulangi lagi keluar-keluar saat wiridan. Lah kok sesoke ngulangi meneh. Itu sumpah-sumpah palsu. Akeh sumpah palsu nih. Itu ciri daripada orang yang hina. Yang ketiga, kathratul hawaiji ilan nas. Banyak butuhnya dengan orang lain. Harusnya bagaimana? Kita banyak butuh kepada Allah, biar sikit-sikit minta kepada Allah. Paham? Jangan banyak butuh kepada orang lain. Orang lain itu punya batas kemampuan.
punya batas kebosanan, betul? Ada Ibnu dermawan kepada saya. Setiap bulan saya minta ke Ibnu duit 5 juta. Dikasih terus. Kira-kira Ibnu bosen nggak ngasihnya? Hah? Hah? Bosen nggak? Bosen. Tapi kalau kita minta kepada Allah, semakin kita minta, semakin kita itu dianggap takwa dan cinta kepada Allah. Itu bentuknya. Itu perbedaannya. Makanya jangan banyak-banyak mengharap kepada orang lain. Rojaklah kepada Allah, mengharaplah kepada hanya Allah. Sehingga nggak minta-minta kepada orang lain. Nggak minta-minta kepada orang lain. Sikit-sikit kok minta-minta, sikit-sikit kok minta-minta kepada orang lain. Orang lain itu nanti bosan. Kalau sudah bosan dia benci pada kita. Ya, sikit-sikit minta tolong, tapi kamu kalau diminta tolongi nggak mau. Itu juga bosan itu nanti. Minta kepada Allah. Kurang apa kamu? Kurang pintar, minta kepada Allah. Kurang apa kamu? Kurang rizki, minta kepada Allah. Kan gitu. Itu minta kepada Allah. Karena Allah itu adalah khairus sa'ilin. Allah itu zat yang paling bagus untuk dimintai. Ya kan? Zat yang paling bagus untuk dimintai. Dan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa, minta kepadaku, akan kuijabahi, kata Allah. Itu perintah Allah. Kita itu berdoa, meminta, kita dikasih. Berdoa itu ibadah juga nilainya. Setiap doa-doa kita itu nanti ada pahalanya. Kok kamu habis sholat blur, nggak doa, nggak wirid, ya, nanti bagaimana? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian agar Allah mengijabahi. Jangan minta-minta kepada orang lain. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ciri daripada apa tadi? Orang yang hina adalah minta-minta kepada orang lain. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, li syaki, bagi orang-orang yang merugi, salatu alamatin, ada 3 tanda. Ya. Bagi orang yang merugi ada 3 tanda. Kalau kemarin ada ciri-ciri bagi orang yang beruntung, ada 3 tanda. Sekarang sebaliknya. Untuk orang yang merugi ada 3 tanda juga. Tanda-tanda itu apa? Hubul fasadi. Suka rusak. Kita punya fasilitas meding, kita punya fasilitas WC, kita punya fasilitas kamar ada dindingnya. Kok kamar dinding dicoret-coret? Siapa itu? Kok kamar dinding-dinding itu dicoret-coret? Wong kamu nggak diminta untuk beli cat kok. Ya enggak. Yang ngecat itu abah kok. Yang ngecat itu pondok kok. Kok kamu coret-coret itu? Ini hubul fasadi. Bagi orang yang merugi, dia suka merusak rusak. Kamu sekolah itu nggak ditarii untuk beli semen, untuk beli apa, batu untuk bangun jeding. Kok kamu rusak, kamu lempari. Itu termasuk orang-orang yang merugi itu. Kamu sebagai manusia yang telah diberi oleh Allah kenikmatan di mana tanah kita bisa tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyegarkan dan memfilter udara, kok ditebangi. Tanaman-tanaman yang ditanam oleh Allah untuk kita itu untuk bisa menyerap air agar tidak longsor, agar tidak banjir, kok kita tebangi. Itu termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, suatu saat nanti pasti akan terjadi kerusakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa ijtinabul alim.
Orang yang merugi adalah orang yang menjauhi orang-orang yang pintar. Ya nggak mau ngaji, nggak mau dekat dengan ulama, nggak mau berteman dengan ulama, membenci ulama, itu namanya menjauhi ulama. Ini termasuk orang-orang yang rugi. Kamu sudah tahu, manjalasal ulama faka'an nama jalasal ambiya. Kamu sudah ngerti kalau kita duduk bersama seorang ulama, maka sebagaimana kita akan duduk bersama Nabi. Banyak kebaikannya, baik dalam segi ilmu, baik dalam kebaikan. Kita bisa contoh yai-yai kita untuk kita tiru sifat baiknya, sifat istiqomahnya, dan lain sebagainya. Kita bisa tiru kalau kita dekat dengan ulama. Tapi kalau kita jauh dari ulama, kita nanti merasa gak pernah punya contoh. Itu begitu. Termasuk orang yang rugi adalah menjauhi ulama. Termasuk orang yang rugi selanjutnya yang nomor 3 adalah wasolatuhu liwahid. Sholatnya dia ketika melakukan sholat maktubah, dia sholat sendiri. Itu juga termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi. Jadi orang yang rugi satu, apa tadi? Hah? Suka merusak. Oh, iya. Orang yang merugi satu, kutul haram, memakan perkara haram, itu yang pertama. Yang kedua, menjauhi ulama. Yang ketiga, sholat sendirian. Nah sebaliknya atau selanjutnya, walil mujrimi lan iku kedhe wong kang gawe dosa. Wong kang akeh dosane. Ada 3 tanda orang yang banyak dosa. Salah su alamatin utawi telu piro-piro tondo. Yang pertama adalah hubul fasadi. Tadi suka merusak. Orang yang banyak dosanya, orang yang dikatakan orang banyak dosa itu pertama suka merusak. Yang kedua durrul ibadi, membahayakan orang lain, memberi kemadorotan kepada orang lain. Termasuk memberi kemadorotan kepada orang lain saat ngaji kamu bersama kawanmu, kamu ajak cerita kawanmu. Itu membahayakan kawanmu. Karena selain kamu nggak dengarkan, kawanmu juga nggak ikut dengarkan. Ya nggak? Sama-sama tidak dapat ilmu. Itu juga ngerusak. Ya enggak? Itu membahayakan orang lain, sama-sama membahayakan orang lain. Makanya kalau kamu ngaji, kalau kamu sudah di masjid, kawanmu ngajak ngomong, kamu nggak usah ngomong, nggak usah nyauti, biar dianggap sombong nggak apa-apa. Karena ngomong pada saat itu bukan pada tempatnya. Ya bahkan nggak boleh ketika sudah masuk masjid itu ngomong perkara-perkara dunia. Itu nggak boleh. Ya, durul ibadi, membahayakan orang lain. Termasuk juga membuli, mengejek, glowei. Ya, nanti bentar lagi ada santri-santri baru, nggak usah diejek-ejek. Itu namanya tidak memberi manfaat. Yang selanjutnya adalah wajtinabu syirodi atau wajtinabu rosyadi kok syirodi. Orang yang banyak dosa, ciri-cirinya adalah menjauhi petunjuk-petunjuk agama. Al-Quran dijauhi. Dijauhi bagaimana? Ya punya Al-Quran tapi disimpan wae. Itu namanya menjauhi petunjuk. Al-Hadis begitu juga. Punya kitab hadis tapi nggak dibaca, nggak diamalkan. Ulama dijauhi. Ngaji nggak mau. Itu menjauhi petunjuk. Nah dalam kaitan semacam itu, itulah tanda daripada orang yang banyak dosa. Yang terakhir, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, walid dolimi lan iku kedhi wong kang dolim, salatu alamatin utawi
telu pira-pira tanda. Bagi orang yang dolim itu memiliki 3 tanda. Yang pertama, orang yang dolim, ngerti dolim? Wad usyai'in ghairu mahalihi. Itu dolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya, main-main meski tidak bersuara, tapi main-main sama kawannya pada saat ngaji itu juga tidak pada tempatnya. Karena ngaji itu untuk mendengarkan kemudian mengamalkan apa yang didengarkan. Kalau main-main nanti di luar, sehingga bisa dikatakan kalau kamu ngomong main-main saat ngaji itu dolim. Dolim pasti dosa. Ya. Di dalam syariat Islam juga tidak diperbolehkan beol di tidak pada tempatnya. Kamu punya WC di pondok, kok kamu beolnya di sana itu loh. Di kali sana itu loh. Yo nek enggak enek ular di sana kamu masih selamat. Kalau ada ular nanti burungmu dipatok ular itu. Enggak gitu, maksudnya gini loh. Nanti kalau kamu beol di sana itu tanahnya orang. Kalau orangnya ke sana kepijat telek itu kan kasihan. Ya. Dipikir. Beol di pondok aja, kok beol di sana. Ya. Itu dolim itu. Udah disiapkan tempat beol, disiapkan tempat kok kamu nya bukan di tempat tersebut, itu dolim. Punya pulpen, punya buku saat ngaji dibawa tapi nggak ditulis blas, itu juga dolim. Padahal buku dan pulpen itu tempat untuk menulis pelajaran, bukan untuk menggambar kalau bukan buku gambar. Ya enggak? Itu dolim itu. Wad usyai'in ghairu mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim. Nah, tanda-tanda orang yang dolim itu ada 3. La yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Dia tidak peduli, orang yang dolim itu, dia tidak peduli apa yang dimakannya, dari mana dihasilkannya. Pokoknya ada makanan, makan saja meski miliknya orang lain, meski ngerampok, meski nyolong, meski korupsi. Dia tidak peduli itu. Padahal man nabata min haramin fannaru aula. Ini sering saya katakan. Daging yang tumbuh dari perkara haram, neraka lah yang paling utama untuk melahapnya. Kok dilakoni korupsi, kok dilakoni nyolong, bukan haknya kok diambil, itu namanya dolim itu. La yubali min ayyi'in ya'kulu. Dia tidak peduli tentang apa yang dia makan, miliknya orang pun dia makan. Ini hati-hati itu. Dolim itu. Wa yakharu man madinahu. Dan juga dia memaksa orang yang berhutang kepadanya. Jadi memaksa orang yang berhutang itu ya nengok-nengok juga. Kalau bank tentu akan menjadi wajib, karena bank itu ya itu adalah sirkulasi daripada perputaran uang masyarakat. Kalau nggak diminta hutang daripada orang yang berhutang di bank, otomatis nanti kasihan yang punya uang yang lain, padahal dia butuh juga. Tapi kalau melihat kita dengan kita, atau kita dengan kawan kita, lihat kawan kita itu kok kemudian kasihan, memang tidak punya uang untuk membayar, ya, maka jangan paksa dalam menagih hutang. Tunggu saja bentar gitu. Memberi hutang itu sunnah, ya, tapi membayarnya itu wajib. Itu harus dimengerti itu. Sehingga berapapun kita hutang harus kita bayar. Berapapun kita hutang dan kapan kita janji, kita tepati janji membayarnya. Jangan diendeh-endeh, jangan diakhirkan, jangan ditunggu-tunggu, jangan diakhir-akhirkan. Sudah punya uang langsung bayar, jangan diundur-undur untuk membayar. Nanti kalau kamu mati dalam keadaan berhutang, pasti akan diminta nanti ketika kamu di akhirat hutang itu. Kalau kamu nggak punya uang, maka amalmu yang diminta. Kalau kamu nggak punya amal, maka dosanya kamu tanggung.
dosa yang memberi utang itu kamu tanggung. Jadi hati-hati. Ya, orang yang dolim itu memaksa bagi orang yang berhutang. Memaksa meski tidak punya. Wayab tishu bihi ida amkanah. Dan ketika dia bisa melakukan kekerasan dalam menagih hutang kepada orang yang berhutang, dia akan lakukan kekerasan. Nah, dalam kaitan ini kekerasan dalam alasan apapun tidak diperkenankan. Kok dia melakukannya? Maka orang ini adalah dolim. Faslon fil ada'iyati Allahu alam bi shawab. Itu mungkin Rabbi fangfa'na wadinal husna bi hurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. Ini tinggal beberapa lembar lagi. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah saya izin pulang ke Medan. Nanti doain aja selamat. Insya Allah ya. Jadi nanti Anda tinggal ngaji ke Abah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.